Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah perang yang sering banget cuma jadi catatan kaki, tapi sebenarnya jadi fondasi Perang Vietnam. Betul sekali. Kita bicara soal Perang Indochina pertama dari tahun 1945 sampai 1954. Sumber kita ini transkrip dokumenter sejarah yang detailnya luar biasa. Dan misi kita hari ini adalah mengupas tuntas bagaimana bisa Prancis, sebuah kekuatan militer besar, kalah telak oleh pasukan yang awalnya gerilya di sebuah lembah terpencil bernama Dien Bien Phu. Jawabannya itu ternyata dimulai jauh sebelum pertempuran itu sendiri, di tengah abunya Perang Dunia Kedua. Oke. Jadi untuk paham ini semua kita harus mundur sedikit ya. Latar belakangnya itu penjajahan Prancis di Indochina. Vietnam, Laos, Kamboja sejak abad ke-19. Mereka datang dengan ide yang mereka sebut misi peradaban. Ya, membawa kemajuan Eropa katanya. Tapi di baliknya, ya jelas, eksploitasi ekonomi besar-besaran. Nah, tapi di sini ada ironi yang menarik banget. Ironi besar. Jadi untuk menjalankan koloni, Prancis kan butuh administrator lokal. Tentu. Jadi mereka bikin sekolah-sekolah ala Prancis, mengajarkan soal Voltaire, Rousseau, kebebasan, hak asasi manusia. Harapannya, generasi baru ini bakal loyal ke Prancis. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru kebalikannya, pendidikan barat ini malah melahirkan kaum nasionalis Vietnam yang paling gigih. Mereka pakai ide-ide pencerahan itu buat melawan penjajahnya sendiri, gitu. Dan dari generasi inilah muncul tokoh utama kita, Ho Chi Minh. Yang lahir dengan nama Nguyen Sinh Cung. Dia ini produk sempurna dari ironi tadi ya. Tepat, dia berpendidikan Prancis, fasih bahasanya, bahkan pernah tinggal di Paris, London, Amerika. Awalnya dia percaya banget sama nilai-nilai barat. Sampai momen di konferensi perdamaian Paris tahun 1919. Betul, dia terinspirasi 14 pasal Presiden AS Woodrow Wilson, terutama soal penentuan nasib sendiri. Dia datang bawa proposal untuk Vietnam. Proposal reformasi dan otonomi. Tapi proposalnya diabaikan total kan? Ditolak mentah-mentah. Jadi ide penentuan nasib sendiri itu ternyata ada syarat dan ketentuan berlakunya ya. Cuma buat bangsa-bangsa Eropa tampaknya. Momen itu pasti menyakitkan buat dia. Titik balik yang luar biasa. Kekecewaan sama Barat itu yang mendorong dia cari ideologi lain. Komunisme. Khususnya ajaran Lenin yang lebih pro kemerdekaan bangsa terjajah. Tapi penting dicatat, bahkan di lingkungan komunis pun dia sering frustrasi. Kenapa itu? Dia pernah ngeluh soal rekan-rekan komunisnya di Prancis yang nggak peduli nasib koloni. Dia bilang mereka masih berpikir bahwa koloni hanyalah negara dengan banyak pasir dan beberapa pohon kelapa hijau. Jadi bisa dibilang tujuan utamanya itu bukan komunisme radekomunisme. Bukan. Tapi kemerdekaan Vietnam. Tepat. Nasionalisme itu mesinnya. Komunisme itu kendaraannya. Dia adaptasi teori Mao, fokus ke kaum tani, lalu mendirikan Partai Komunis Indochina. Dia cuma menunggu momen yang pas. Dan momen itu datang bersama Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua datang dan mengacak-acak semuanya. Prancis jatuh ke tangan Jerman. Dan sekutunya Jepang menduduki Indochina. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang luar biasa. Kesempatan emas untuk Ho Chi Minh. Betul, setelah 30 tahun di pengasingan, dia pulang ke Vietnam tahun 1941. Langsung membentuk Viet Minh. Liga Kemerdekaan Vietnam. Dan ini strateginya yang brilian. Viet Minh itu bukan gerakan komunis murni, tapi Front Persatuan Nasional. Semua dirangkul. Seruannya sangat inklusif ya. Jelas sekali. Orang kaya, tentara, pekerja, petani, kita akan menggulingkan Jepang dan Perancis. Semua elemen disatukan di bawah satu panji, kemerdekaan. Dan disinilah ceritanya jadi sangat-sangat tidak terduga. Aliansi yang paling aneh mungkin. Musuh dari musuhku adalah temanku. Viet Minh yang anti-Jepang ini menarik perhatian sekutu baru. Kantor Layanan Strategis Amerika, OSS, cikal bakalnya CIA. Mereka lihat Viet Minh ini mitra efektif buat lawan Jepang di hutan. Jadi mereka mulai kerjasama. Mereka pasok senjata, kasih pelatihan. Agen OSS Archimedes Patti bahkan laporannya positif sekali. Dia bilang Ho Chi Minh itu orang yang masuk akal, seimbang, berpikiran politis, tuntutannya sedikit dan sederhana. Tunggu. Ini poin yang luar biasa. Jadi, di hari kemerdekaan Vietnam, 2 September 1945, saat Ho Chi Minh proklamasi, ada agen-agen Amerika, cikal bakal CIA, yang berdiri di sana
dan hormat pada bendera Viet Minh. Betul sekali. Ini benar-benar membalikkan narasi umum soal konflik ini. Seolah dari awal sudah AS lawan komunis, ternyata nggak gitu. Nggak sama sekali. Momen itu salah satu bagaimana jika terbesar dalam sejarah. Ada jendela kesempatan di mana hubungan Vietnam merdeka dengan AS bisa sangat berbeda. Ho Chi Minh bahkan mengutip deklarasi kemerdekaan Amerika kan? Benar. Dan dia berkali-kali kirim surat ke Presiden Truman, minta dukungan. Tapi surat-surat itu nggak pernah ditanggapi. Kenapa? Apa yang berubah? Dunia berubah. Roosevelt, yang anti-kolonial, meninggal. Penggantinya, Truman, menghadapi realitas baru, Perang Dingin. Oh, oke. Prioritas utama Amerika bukan lagi dekolonisasi, tapi membangun kembali Prancis sebagai benteng lawan Uni Soviet di Eropa. Jadi, nasib Vietnam dikorbankan demi stabilitas Eropa. Kurang lebih begitu. Surat-surat Ho diblokir Departemen Luar Negeri dan pintu diplomasi itu dibanting tertutup. Sementara itu, situasi di lapangan, terutama di selatan, jadi kacau balau. Benar-benar kacau. Sesuai kesepakatan, Inggris melucuti Jepang di selatan. Komandan Inggris Mayor Jenderal Douglas Gracie datang dengan prasangka. Dia nggak suka sama Viet Minh. Sama sekali. Dia bilang, saya disambut oleh Viet Minh, situasi yang sangat tidak menyenangkan dan saya segera mengusir mereka. Mereka jelas-jelas komunis. Dia langsung memihak Prancis. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil langkah kontroversial. Karena kurang pasukan, dia persenjatai lagi tawanan perang Prancis, sekitar 1.400 orang. Dan pasukan Prancis ini langsung beraksi. Langsung melancarkan kudeta di Saigon, merebut gedung-gedung pemerintahan. Pertempuran jalanan pun pecah. Ini aneh banget, saya baca di sumber kita, Gracie bahkan pakai tentara Jepang buat jaga keamanan. Jadi tentara yang baru kalah perang disuruh patroli. Benar. Ini menunjukkan betapa anehnya situasi saat itu. Pasukan Inggris dibantu tentara Jepang bertempur melawan Viet Minh yang tadinya sekutu Amerika. Kacau sekali. Dan di tengah kekacauan inilah korban Amerika pertama di Vietnam jatuh. Agen OSS, Peter Dewey. Tewas kenapa? Kena sergapan Viet Minh. Mereka salah sangka, mengira dia orang Prancis. Ironi yang tragis. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kenapa Inggris saat itu bisa dibilang berhasil menstabilkan situasi, sementara Prancis dan nanti AS malah terseret perang panjang? Ada 3 alasan utama. Dan ini pelajaran penting yang gagal dipelajari Prancis dan AS. Apa saja itu? Pertama, Viet Minh tahun 45 itu belum pengalaman. Senjatanya minim, taktiknya masih konvensional. Kedua, pasukan Inggris, terutama Gurkha dan pasukan India, itu jagoan perang hutan. Pengalaman dari Burma. Oke, dan yang ketiga? Ini yang paling penting, tujuannya. Misi Inggris itu sangat terbatas. Cuma lucuti Jepang, serahkan ke Prancis, lalu pulang. Mereka nggak punya ambisi menaklukkan seluruh negeri. Jadi Inggris pergi, panggung diserahkan ke Prancis. Apakah Prancis belajar sesuatu? Sayangnya nggak. Pihak Prancis sendiri terpecah. Ada yang realistis kayak Jenderal Leclerc, dia sadar dan bilang Prancis tidak lagi dalam posisi untuk mengontrol. Dia tahu solusi militer nggak akan berhasil. Tepat. Tapi ada juga kelompok garis keras kayak Laksamana Darjen Liu yang nggak mau kompromi. Sempat ada negosiasi kan? Sempat, tahun 1946, tapi runtuh. Akhirnya, Desember 1946, perang skala penuh pecah di Hanoi. Viet Minh terpaksa mundur ke pedesaan dan beralih total ke taktik gerilya. Perang gerilya kan bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa akhir yang jelas. Pasti ada satu momen yang mengubah keseimbangan. Tepat. Momen itu tahun 1949. Di seberang perbatasan utara Vietnam, Tiongkok? komunis pimpinan Mao Zedong menang perang saudara. Ini mengubah segalanya. Tiba-tiba Viet Minh nggak lagi terisolasi. Mereka punya sekutu kuat. Sekutu kuat yang menyediakan tempat berlindung, pelatihan, dan yang paling penting, pasokan senjata modern tanpa henti. Artileri, mortir, senjata anti pesawat, semua mulai mengalir deras. Viet Minh bertransformasi. Dari pasukan gerilya menjadi tentara yang makin profesional. Dan Prancis langsung merasakan dampaknya kan? Langsung, tahun 1950 mereka kena bencana militer di perbatasan Tiongkok, di punggung Bukit Chao Bang Lang Son. Viet Minh menang besar. Menghancurkan beberapa batalion Prancis. Ini pukulan telak. Paris merespons dengan mengirim komandan terbaik mereka,
Jenderal de Lattre de Tansigny. Apa strateginya dia? De Lattre menerapkan taktik yang disebut Harrison, landak. Landak. Maksudnya? Idenya membangun pangkalan-pangkalan militer yang dijaga super ketat di lokasi strategis. Pangkalan ini jadi umpan. Umpan untuk Viet Minh. Tepat. Kalau Viet Minh menyerang, Prancis akan hancurkan mereka dengan artileri dan serangan udara superior. Awalnya, taktik ini sukses besar. Di Vinien dan Nasan, serangan Viet Minh dipukul mundur. Jadi, Prancis merasa sudah menemukan formula saktinya. Pancing musuh ke benteng, lalu hancurkan dari udara. Persis, keberhasilan ini melahirkan rasa percaya diri yang berlebihan. Arogansi. Dan arogansi inilah yang membawa mereka ke keputusan fatal. Dien Bien Phu. Membangun sebuah pangkalan udara darat raksasa, sebuah landak super, di lembah terpencil dekat perbatasan Laos. Namanya Dien Bien Phu. Tujuannya satu, memancing pasukan Jenderal Giap ke dalam satu pertempuran pamungkas. Tunggu, saya masih nggak paham. Kenapa mereka pilih lembah yang dikelilingi perbukitan? Bukankah itu mimpi buruk secara taktik? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Perencana militer Prancis bikin dua salah perhitungan fatal. Pertama, Mereka begitu yakin sama kekuatan udara mereka, jadi merasa bisa pasok pangkalan itu dari jauh tanpa masalah. dan yang kedua, Ini yang paling fatal. Mereka lihat perbukitan berhutan itu dan mikir, mustahil Viet Minh bisa bawa artileri berat lewat medan kayak gitu. arogansi mereka terangkum dalam ucapan komandan artilerinya, Kolonel Pirot. Benar. Dia sesumbar, tidak ada meriam Viet Minh yang akan menembak 3 kali tanpa dihancurkan oleh artileri saya. Mereka benar-benar meremehkan musuh. Lalu, apa yang dilakukan Jenderal Giap yang nggak diperhitungkan Prancis? Mereka melakukan salah satu upaya logistik paling luar biasa dalam sejarah militer. Giap mengerahkan 50.000 tentara reguler dan puluhan ribu rakyat sipil. Untuk apa? Mereka bongkar meriam-meriam artileri berat, bawa bagian per bagian, ditarik dan didorong pakai tangan, lewat jalur-jalur rahasia di hutan. Gila. Lalu mereka rakit lagi di posisi-posisi tersembunyi di lereng bukit yang menghadap langsung ke pangkalan Prancis. Tiongkok mendukung penuh. Jangan hemat peluru. Katanya, kami akan pasok. Dan Prancis nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak. Jadi tanggal 13 Maret 1954, pas rentetan artileri pertama Viet Minh menghujani pangkalan, Prancis kaget luar biasa. Tembakannya akurat. Sangat akurat dan masif. Posisi pertahanan terluar hancur dalam hitungan jam. Dan Kolonel Pirot, si komandan artileri yang sombong itu, karena rasa malu, dia bunuh diri. Ini pasti menghancurkan moral pasukan dari hari pertama. Tentu saja. Dan yang lebih buruk, senjata anti pesawat Viet Minh ternyata sangat efektif. Landasan udaranya jadi target utama. Dalam beberapa hari, landasan udara utama hancur. Jalur pasokan dan evakuasi medis terputus. Dien Bien Phu benar-benar terkepung. Prancis pasti panik. Apa mereka nggak minta tolong Amerika? Mereka memohon. Ada rencana darurat, Operasi Vulture. Serangan udara besar-besaran oleh pembom Amerika. Dan bagaimana tanggapan Washington? Terjadi perdebatan sengit. Wapres Nixon mendukung. Tapi Presiden Eisenhower yang trauma dengan Perang Korea menolak keras terlibat tanpa dukungan koalisi internasional. Dia minta Inggris ikut. Dan Inggris menolak. Tapi bukankah ada keterlibatan Amerika secara diam-diam? Ini saya baru tahu. Ada. Meskipun intervensi militer resmi ditolak, CIA secara diam-diam sewa pilot-pilot sipil Amerika. Untuk apa? Untuk nerbangin misi pasokan yang sangat berbahaya ke Dien Bien Phu. Mereka terbang rendah di bawah tembakan gencar. Beberapa dari mereka tewas. Jadi kebijakan AS saat itu rumit sekali ya? Sangat. Jadi, tanpa bantuan besar-besaran, akhir Dien Bien Phu sudah bisa ditebak. Tak terhindarkan. Viet Minh nggak lagi menyerang frontal. Mereka pakai taktik pengepungan klasik. Menggali parit, Betul, menggali jaringan parit yang makin lama makin dekat. Lalu hujan monsun datang, mengubah medan perang jadi kubangan lumpur. mengerikan. Setelah 56 hari pengepungan brutal, pada 7 Mei 1954, Viet Minh melancarkan serangan terakhir. Benteng itu pun jatuh. Kekalahan di Dien Bien Phu bukan cuma kekalahan militer, tapi simbol. Hancurnya keinginan Prancis untuk terus berperang. Berita kekalahan itu jadi pukulan psikologis yang dahsyat. Pemerintah di Paris jatuh. Konferensi damai di Jenewa jadi mendesak. Betul, hasilnya adalah Perjanjian Jenewa 1954. Laos dan Kamboja merdeka penuh. Sementara Vietnam, untuk sementara,
dibagi dua, di garis paralel ke-17. Kenapa disebut sementara? Dan kenapa Ho Chi Minh setuju Vietnam dibagi setelah menang besar? Rencananya pembagian ini cuma 2 tahun, diikuti pemilu nasional tahun 1956 untuk menyatukan negara. Tapi kenapa dia setuju? Karena tekanan besar dari sekutunya, Tiongkok dan Uni Soviet. Mereka khawatir konflik akan memicu intervensi langsung Amerika, jadi mereka dorong Ho untuk kompromi. Keputusan yang menyakitkan pasti. Sangat. Le Duan, seorang pemimpin Viet Minh, mengenangnya dengan sedih. Saya pikir kami telah meraih kemenangan. Ternyata sangat menyakitkan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Perang Indochina pertama ini bukan sekedar akhir era kolonialisme Prancis. Ini adalah prolog. Babak pembuka, langsung keterlibatan Amerika. Setelah Prancis mundur, Amerika masuk mengisi kekosongan, mendukung rezim anti-komunis di Vietnam Selatan. Dan mereka melihatnya murni lewat kacamata perang dingin. Dan apa yang disebut teori domino. Benar. Gagasan bahwa kalau satu negara jatuh ke komunisme, negara tetangganya akan ikut jatuh beruntun. Ketakutan inilah yang akan membenarkan intervensi Amerika yang jauh lebih besar. Panggungnya telah disiapkan. Bien Phu, apa yang sebenarnya berubah begitu drastis sehingga intervensi Amerika skala penuh beberapa tahun kemudian jadi seolah tak terhindarkan? Apakah ada momen di mana perang Amerika di Vietnam bisa dihindari atau apakah benihnya benar-benar sudah ditanam jauh-jauh hari pada tahun 1945 saat pintu diplomasi itu ditutup?